Selamat pagi anak-anak ini semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada pertemuan ini kita masih menyambung dari subtema 1 dari tema 4, yaitu pada minggu lalu kita belajar mengenai peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, sekarang kita belajar mengenai peredaran darah hewan dan fungsinya. Nah, coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Ya, ini merupakan gambar serangga, yaitu belalang ya, belalang. Nah, belalang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut dengan jantung pembuluh. Kemudian coba kamu amati gambar berikutnya. Ya, ini merupakan gambar ikan ya. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. Manfaat peredaran darah lancar. Berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Kita akan selalu sehat, itu ya untuk yang pertama. Kemudian, jika peredaran darah kita lancar, kita juga akan bebas dari penyakit jantung dan stroke. Dan yang ketiga, jika peredaran darah kita lancar, maka paru-paru akan lebih sehat. Nah, kemudian gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Pernahkah kamu mendengarkan bahwa ada orang yang mengalami penyakit jantung atau serangan jantung? Iya, pasti kita sudah sering mendengarkannya ya, nak. Jantung koroner, pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung, sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan seseorang dan itu bisa mengakibatkan fatal. Kemudian varises. Nah, varises itu adalah seperti pada slide ini, ya seperti terlihat timbul urat-urat dari bagian betis ke bawah. Bisa dikatakan bagian betis belakang ataupun juga bagian kaki telapak atas ya. Itu biasanya dari bentuk dari contoh penyakit varises. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Bagaimana yang dimaksud dengan faktor keturunan? Ya, contoh faktor keturunan itu yang pertama adalah hemofilia, merupakan kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Jadi ketika ada luka, maka darah terus menerus mengalir walaupun mungkin sudah dibuatkan saplas, tapi tetap dia mengalir darahnya seperti itu. Jadi dia lukanya harus benar-benar tertutup. Kemudian talasemia, merupakan kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulat sabit. Kemudian untuk faktor non-keturunan, contohnya yaitu anemia. Anemia merupakan kelainan karena kekurangan sel darah merah, ya. Setelah dia penyakit yang disebut dengan penyakit anemia. Kemudian penyakit leukemia merupakan kelainan karena kelebihan sel darah putih ya. Kalau leukemia itu merupakan kelainan karena kelebihan sel darah putih. Yang kemudian adalah demam berdarah. Itu merupakan 3 contoh penyakit yang faktor non-keturunan. Artinya bukan diturunkan dari ayah atau ibunya ataupun neneknya seperti itu. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Nah dia ya. Maka ketika nyamuk ini yang jenis seperti ini menggigit kita atau mengisap darah kita, maka kita akan terkena demam berdarah.
faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Kalau tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelainan atau penyakit dalam sistem peredaran darah, ini merupakan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah kita. Yang pertama, gaya hidup. Nah, gaya hidup kita itu bagaimana? Termasuk juga dengan pola makan, pola hidup. Contohnya, apakah kita teratur untuk makan, teratur untuk beristirahat, apakah kita menjaga asupan makanan, tidak memakan makanan yang micin ataupun makan makanan yang banyak penyedap rasa. Nah, lalu bagaimana jenis makanan yang kita makan? Apakah jenis makanan itu termasuk 4 sehat 5 sempurna? Iya, apakah ada buah-buahan, ada susu, ada telur, dan sebagainya. Kemudian faktor keturunan. Nah, faktor keturunan yang dimaksud di sini yaitu contohnya orang tua kita atau nenek kakek kita atau keluarga terdekat kita itu tidak ada yang terkena suatu penyakit yang menular ataupun yang menurunkan. Seperti contoh penyakit yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, tadi contoh penyakitnya karena keturunan seperti itu ya. Jadi kalau kita dari ayah dan ibu kita sehat, tidak ada penyakit yang diturunkan, maka kita juga akan sistem peredaran darah kita juga akan bisa berjalan sehat. Nah, anak-anak ini untuk tugas kamu yang pertama, coba cari tahu berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia selain yang disampaikan tadi. Nah, kamu dapat mencari tahunya dari internet, bisa dari majalah, buku, atau dari mana saja. Kamu boleh sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, coba cari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Nah, kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, internet, dan sebagainya. Nah, silakan kamu tuliskan contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia itu dalam buku catatan IPA kamu. Kamu boleh buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian untuk kerjasama dengan orang tua. Nah, pernahkah anggota keluargamu menderita sakit karena gangguan peredaran darah? Nah, jika iya, sakit apa yang pernah dialami anggota keluarga kamu? Lalu bagaimana penyembuhannya? Nah, kamu boleh mendiskusikan hal ini dengan orang tua atau wali atau bersama dengan kakak atau abang kamu. Oke anak-anak, Miss rasa sudah cukup jelas untuk tugasnya juga. Nah, jangan lupa untuk membuat catatan pada pertemuan ini. Untuk anak-anak kami semua tetap semangat dan selamat belajar.